mengubah hidupku. Kau nyata dalam kesesakanku. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau nyata dalam kesesakanku. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita sama-sama mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau juru selamat kami di tahun ini Bapa. Tahun yang lalu sudah lewat dan tahun ini akan kami lewati dengan kasih yang begitu besar dari-Mu Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari sama-sama kita menyembah dan memuji nama Yesus. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang kami sembah. Sebab hanya Engkau kekuatan kami Tuhan.
percaya perlindungan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedemiku. Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan, kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau juru selamat kami Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita ulangi lagu ini dengan iman, sama-sama kita katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedemiku. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Panggil namanya Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Yesus juru selamat kami. Sembah nama-Mu, kami puji. Segalanya bagimu. Kau yang layak, kami bersyukur. Kau yang kami sembah. Selamanya Kau cinta. Selamanya kami dikasihi. Berkat-Mu kami bersyukur Tuhan. Mari sembah namanya Yesus. Sembah, sembah. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, sebab hanya Engkau yang
bertahta bagi setiap kami. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau yang layak terima pujian dari kami semua Tuhan. Haleluya. Kami angkat seruan kami hanya bagimu Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkau selamanya besar Tuhan. Sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mau berserah Tuhan. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender all. I surrender. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Ini seruan kami Tuhan, kami mau berserah bagimu Yesus. I surrender. Surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita serukan. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Jemaat Tuhan sendiri katakan, I surrender all.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Mari kita sama-sama imankan lagu ini. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman sama-sama kita katakan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-soraknya buat Tuhan kita yang dahsyat. Syukur Tuhan. Lebih lagi di dalam nama Yesus sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu kita boleh kasih senyum kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Oke. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya mau mengajak kita sama-sama. Ini lagu lama, bahkan lagu sekolah minggu. Tapi lagunya seru ya. Kita coba ya. Lagu ini penuh dengan penghayatan kalau kita paham. Sama-sama siap kita mau nyanyikan. 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi sambil tunjuk kiri kanannya ya. Dengar dia panggil nama saya, tunjuk kiri kanannya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Everybody sing. Oh giranglah, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi angkat tanganmu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Sekali lagi ya, tunjuk kiri kanannya, kasih tahu. 1, 2. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, dengan imanmu katakan. Oh giranglah, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah. Habis ini jawaban kita buat Tuhan. So, mari yakinkan itu dari hati. Ku jawab ya, ya, ya semuanya. Ku jawab ya, ya. Wow, merinding. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku
Ku jawab ya, sekali lagi boleh ya, buat Tuhan. Ku jawab ya, ya, yes Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita ya. Sorakan haleluya. Come on. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mau sorakan lebih dahsyat lagi. Mari katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Come on, yes Jakarta. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Come on. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Sama-sama sorakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari angkat tangan kami Tuhan, sama-sama kita mau katakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Come on. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi kita katakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, Kaulah perisai dan kuatku. Sing it out. Yesus Tuhan,
akan berdoa buat persembahan. Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kami memberikan persembahan kali ini Tuhan. Kami memberi yang terbaik karena Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang Pastor Petrus untuk maju ke depan dan akan ada kesaksian dari salah satu jemaat. Bapak Ibu silakan duduk sembari kantong persembahan diedarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 menit ke depan saya akan bersaksi bahwa Tuhan telah menyatakan kuasa dan mujizat-Nya kepada hamba-Mu. Seperkenalkan diri saya, nama saya Dimer Umbing, umur 66 tahun, istri 1, anak 3, cucu 4. Salah satu anak saya nomor 3 yang tadi ikut pimpin puji-pujian, Andreas Umbing. Ya, karena dia domisili sudah 5 tahun ini di Jakarta, tapi rumah kami di Depok. Tapi saya masih domisili di Palangkaraya karena istri saya setelah pensiun dia buka rumah makan khusus babi panggang karo. Ya, jadi kali ini karena baru 3 bulan ini buka, biasa dia ikut menemani saya. Jadi saya agak kesepian dalam perjalanan kali ini. Biasa saya datang menemui anak di Jakarta ini sekali 3 bulan. Tapi kali ini dia tidak bisa hadir bersama-sama kita karena tidak bisa tutup rumah makan itu. Karena laku terus tiap hari ada orang datang. Nah, akan saya saksikan bahwa firman Tuhan, kitab sucinya kita orang Kristen yang selalu disampaikan oleh pastor, oleh hamba-hambanya kepada kita mempunyai kuasa. Di dalam firman itu ada power of God yang sungguh-sungguh berkuasa. Dan firman Tuhan itu berkuasa jika kita mendengarkannya, membacanya, dan merenungkannya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan itu berkuasa jika kita mendengarkannya lewat pastor, lewat hamba-hambanya, kita membaca dan merenungkannya. Artinya kalau kita tidak membaca, tidak ada apa-apanya bagi kita. Saya buktikan, tahun 2023 saya naik tangga, jatuh tangga 2 meter, patah kaki saya ini. Putus, lepas tulang kaki dengan tulang badan saya ini. Saya pakai tongkat 2. Begitu menderitanya saya disuruh operasi, tidak mau, takut. Ya, Pastor John pernah khotbah, ada 3 ketakutan kita itu, takut miskin, takut tua, dan takut mati. Saya kena yang nomor 3-nya, takut mati. Kenapa sebab saya takut mati? Karena waktu itu saya tidak baca firman Tuhan, tidak mendengarnya lewat hamba-hambanya. Saya selalu tanya manusia. Ya, saya tanya, bagaimana? Dek, bagaimana Pak kalau saya operasi? Aduh, resikonya besar. Nanti kalau besi nancap di badan itu bisa infeksi, mati. Kalau besi nancap di badan disambar petir, mati. Lalu saya takut mati, apalagi saya punya istri masih cantik, takut mati meninggalkan dia. Jadi pikirannya macam-macam saja. Aduh Tuhan, kalau saya ini mati, saya tinggalkan istri saya, dia pasti kawin lagi. Ini itu pikiran, karena kita dengar dari manusia. Tapi banyak hamba-hambanya, kamu jangan dengarkan kata manusia, dengar kata Tuhan. Kalau mau mendengarkannya, baca firman Tuhan. Saya mulai bacanya tahun 2023 itu 1 tahun saya bergumul. Banyak saya bacakan sampai saat ini, saya banyak, sebagian malah hafal sudah. Terutama dari Mazmur Daud, bagaimana pergumulan Daud menghadapi anaknya sendiri,
Absalom saja mau membunuh dia. Bayangkan, kita membayangkan anaknya saja mau membunuh bapaknya. Kemudian penderitaan Ayub dalam kitab Ayub. Dan yang mendekati saya mau operasi dari Rasul Paulus yang mengatakan, karena tadi kan saya takut mati, kan? Ya, ada firman-Nya. Ya, supaya tidak takut mati. Jika aku mati, maka itu adalah keuntungan bagiku, dan jika aku hidup, aku akan melayani pekerjaan Tuhan. Berarti untung kalau kita mati. Sudah, saya siap mati. Wah, keputusan. Sehingga saya akhirnya ambil keputusan, mah, anakku Andreas, saya mau operasi saja. Ya, cari untuk saya di mana operasi. Akhirnya ketemulah tidak jauh dari apartemen yang saya beli di Depok, itu hanya 50 meter saja jalannya. Itu kasih karunia Tuhan. Dan mujizat Tuhan dinyatakan pada saat saya operasi. Pas ada operasi yang dekat sama rumah saya, hanya 50 meter dari halaman ke halaman rumah sakit Bunda di Atlanta itu. Kemudian dokter mengatakan saya itu tidak bisa, itu apa tuh, bius tidak bisa. Jadi hanya suntik supaya kebal kaki saja. Tapi kemudian dokter mengatakan bahwa saya ini harus perawatannya, karena ada gangguan di jantung, harus perawatannya 10 hari 10 malam di rumah sakit. Tetapi kenyataannya tidak. Tuhan mengasihi saya karena ada power of God tadi, kekuasaan firman yang Dimer Umbing baca tadi. Ya, sehingga saya akhirnya operasi yang kata dokter 10 hari 10 malam, akhirnya 2 hari 2 malam saja langsung kering. Enggak tahu juga. Ya, tapi yang saya percaya itu karena kuasa firman itu dan doa orang banyak, sehingga saya 2 malam saya tidur di rumah sakit itu sudah bisa keluar. Tapi saya masih pakai 2 tongkat. 6 bulan kemudian sejak 2024 saya mulai sudah lepas tongkat, dan Desember 2024 sudah tidak pakai tongkat. Ini saya bawa tongkat ini karena banyak keuntungannya bagi saya, membantu saya berjaga-jaga, dan ada juga keuntungan-keuntungan yang lain. Contohnya kalau saya pakai tongkat, kalau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu kalau kita ke ATM itu antri Pak Pastor. Jadi tidak seperti di Jakarta ini. Jadi kalau ada 10 orang di depan saya, karena orang lihat saya pakai tongkat, saya disuruh duluan. Disuruh duluan. Ayo Bapak aja duluan katanya. Itu. Di Jakarta saya kan tidak pernah, biasa saya ada naik mobil, naik Grab. Ini baru tahu saya kalau naik kereta api itu saya diprioritaskan duduk. Ya, orang berdiri semua, makanya tongkat, walaupun saya bisa lepas tongkat, tapi saya nggak sengaja saya bawa aja biar ada yang mengasihi saya. Dan benar juga banyak yang bisa. Bahkan ada yang pernah waktu saya pakai tongkat itu, teman saya satu kantor, waktu saya pakai tongkat 2 itu, aduh Pak Dimer, sudah berapa lama kamu stroke? Saya tidak bisa jawab. Karena akhir saya sudah setahun ini Pak, bilang dengan suara yang lemah saya. Akhir dia ada memasukkan uang di kantong saya. Waduh, kalau begini berarti saya ini sudah, kalau orang bilang saya stroke, tapi saya kenyataannya tidak. Itu yang pertama. Sekali lagi saya katakan bahwa yang menyembuhkan saya dan membuat keberanian untuk kita, karena ada kuasa firman itu, dan kuasa firman itu berlaku pada saat kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh pastor. Saat kita membaca, saat kita mendengar, makanya kita harus membacanya tiap hari. Suka tidak suka harus suka, enak tidak enak harus dibaca. Karena suatu saat ada roh Elohim yang ada pada kita ini yang memberikan pengertian kepada kita. Sekalipun waktu kita membaca kita tidak mengerti, tapi roh Elohim yang ada dalam tubuh kita yang menjelaskan kepada kita. Yang kedua, yang terakhir, karena 5 menit aja kan gitu. Nanti kita kan harus lama-lama dengar firman Tuhan. Kalau yang kesaksian kan paling lama 5 menit. Anak saya nomor 2, Yonatan Umbing namanya. Kalau ini tadi Andreas Umbing, yang pertama Pipi Selvia Umbing, yang kedua Yonatan Umbing, nomor 3 Andreas Umbing. Yang Yonatan Umbing ini dari awal 2024 tuh ingin jadi pegawai negeri sipil. Saya tahu dia secara akal sehat dia orang yang lemah. Waduh, tidak mungkin, dia orang harus pintar ya. Tapi karena saya baca firman tadi, maka saya bergumul berdoa. Ya, kalau tadi baca firman, ini berdoa. 1 tahun Pak, saya bergumul. Sebelum tidur, bangun tidur, kadang-kadang siang, saya sama istri, saya sepakat di kamar, Tuhan tolong berikan hikmat marifat
akal budi dari surga untuk anak Yonatan karena dia mau ikut tes. Teslah mereka bulan Oktober 2024. Sakingnya senang saya berdoa sampai saya panggil tim di rumah itu berdoa. Datang tim berdoa 24 jam di rumah saya. Ya, dan khusus untuk anak nomor 2 ini. Betul saudara. Dari mereka tes di Universitas Negeri Palangkaraya jadi pegawai negeri sipil itu yang ikut tes jadi tenaga administrasi bukan dosen. Kalau saya dosen. 270 yang dapat itu 25 orang termasuk anak saya Yonatan Ombing. Nothing impossible for God. Tidak mustahil bagi Tuhan. Jika kita suka baca firman, suka berdoa, ya itu pun saya berdoa saya temukan dari firman juga. Karena ada firmannya mengatakan kalau tidak percaya tanya pastor nanti. Ada ayatnya. Mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu sumber dari firman Tuhan. Karena ada firman itu mendorong saya untuk berdoa dan doa tidak dijawab. Syukur puji Tuhan, anak saya lolos ditempatkan di tempat saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Palangkaraya. 30 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu 5 orang yang lolos termasuk anak saya Yonatan Ombing. Dan Tuhan pasti juga mendengar doa-doa jemaat di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai termulia bagi Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Sebelum itu kami mau menyerahkan hati kami. Mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Karena semua kebaikan-Mu. Karena semua kasih dan berkat-Mu yang menyertai kami sampai hari ini Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Terima kasih Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa
Yesus berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami percaya kami terima kuasa. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud menyembahmu di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Yesus ampuni setiap kami. Dan kami bebas atas namamu Yesus. Dia ubah hidupku. Kami percaya sesuatu terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di altar Kami terima kuasa-Mu, kami terima anugerah-Mu. Kami percaya sesuatu pasti terjadi dalam nama-Mu Tuhan. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan, kami percaya semua terjadi di dalam nama-Mu Yesus. Nama Yesus. Karena yang mustahil bagimu, hanya nama Yesus. Kau berkuasa, nama-Mu besar. Mari naikkan sembahmu, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami sembah. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau naikkan seruan ini. Sujud di altar.
hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan sesuatu pasti terjadi di altarmu Bapa. Sesuatu Pemulihan terjadi, katakan. pemulihan terjadi, Kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. ku kagum hormat Ini seruan setiap hati kami Yesus. Kami kagum, Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kita serukan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari lambaikan kedua tanganmu bagi Yesus. Katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. kagum hormat Haleluya. kagum hormat Di dalam nama Yesus Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan iman katakan, Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan serahkan haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Engkaulah juru selamat kami. Kami percaya siang ini kami dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan dan kami diberkati. Yang percaya diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini dan menjadi langganan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Memang buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Amin. Ternyata Andreas bisa ngelawak berasal dari bapaknya. Kesaksian yang sangat singkat, padat, jelas, membangun iman dan membangun sukacita. Amin. Karena hujan hari ini mungkin dipengaruhi oleh hujan ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak datang beribadah. Beberapa orang bertanya ke saya tentang peristiwa yang terjadi di Amerika, di Los Angeles dan di California dan serta di Jeju Air. Mereka berkata seperti ini, Pak, lihatlah, itu adalah penghukuman Tuhan, itu adalah murkanya Tuhan. Karena sehari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, dua hari sebelumnya ada pemilihan di mana para artis-artis, para orang-orang hebat berkumpul di sana. Mereka memilih nama yang pertama, ada 11 yang memilih, kedua ada yang memilih, ketiga ada yang memilih, yang terakhir
Tuhan. Siapakah yang memilih Tuhan? Jawabnya tidak ada yang memilih Tuhan, 0. Karena itulah Tuhan murka katanya. Apakah demikian? Apakah karena itu Tuhan murka? Semudah itukah kita berkata bahwa Tuhan marah? Semudah itukah Tuhan memurkai, menghukum, menghakimi, membakar semua rumah yang ada di sana? Apakah tidak ada orang yang takut akan Tuhan di sana? Apakah tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di sana? Begitu mudahnya kita berkata, itu penghukuman Tuhan. Lihat waktu Sodom dan Gomora mau dihakimi Tuhan, Tuhan harus ngomong dulu ke Abraham. Lalu Abraham berkata, Tuhan, jika ada 50 orang benar di sana, apakah Sodom dan Gomora akan engkau hakimi? Masakan orang benar sama-sama ditimpakan dengan orang yang terkutuk, orang yang berdosa? Tuhan berkata tidak. Jika ada 50 orang benar, aku akan memandang orang benar itu. Karena orang benar itu, saya tidak akan menghakimi Sodom dan Gomora. Maaf Tuhan, maaf. Jika ada 45, sama. Saya tidak akan menghakimi Sodom dan Gomora. Saya ulangi lagi Tuhan, kalau 40, sama juga. Saya tidak akan menghakimi Sodom dan Gomora. Terlalu lancang saya Tuhan untuk berkata-kata. Kalau 30 Tuhan, tawar-menawar, sama. Saya tidak akan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Sekali lagi ya Tuhanku, 20 orang. 5 kali permintaannya Abraham. 20 orang. Kalau ada orang benar di sana, apakah Tuhan akan menghukum orang benar bersama orang fasik? Tidak. Hambamu ini orang yang hina. Hambamu memohon sekali lagi ya Tuhan. Sekali lagi. Hamba terlalu lancang dan terlalu berani. Yang keenam Abraham meminta, kalau ada 10 orang benar di sana dari 50, turun ke 10, apakah Sodom dan Gomora akan dihakimi? Tuhan berkata, tidak. Apakah tidak ada 10 orang di Los Angeles, orang benar? Apakah tidak ada 10, 20 orang? Padahal kita orang percaya tidak memberi bantuan ke mereka. Okelah tidak memberi bantuan. Kita tidak mendoakan akan pemulihan mereka yang menderita di sana. Tapi terlalu mudah orang percaya langsung menghakimi. Sudah tidak mendoakan tapi langsung cepat menghakimi. Tapi percaya itu bukan penghukuman Tuhan. Karena tanggal 3 sudah ada penginjil memberitahukan bahwa akan ada bencana besar, bahkan ada malapetaka besar. Artinya Tuhan sudah memberitahukan bahwa akan ada badai. Hanya saja mereka tidak siap-siap, tidak mendengarkan firman Tuhan, maka mereka alami hal yang buruk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bencana, kemalangan, penderitaan bukan tanda orang itu sedang dimusuhi Tuhan. Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, penganiayaankah, kesengsaraankah, ketelanjangankah, kemiskinankah, apapun yang dapat membuat kita menderita di dunia ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi jika ada anak-anak Tuhan di Los Angeles sana alami rumahnya kebakaran, kebunnya kebakaran, binatang atau hewan yang dipelihara banyak yang meninggal, bukan berarti mereka dimusuhi Tuhan. Sekali Yesus mengasihi kita, selamanya Yesus mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Jadi jika ada orang yang alami kemalangan, janganlah terburu-buru untuk kita menghakimi. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal doakan. Ada seorang yang alami penderitaan yang begitu besar. Keluarganya membuang dia, keluarganya menjauhkan dia, keluarganya menyingkirkan dia. Sehingga dia harus terpaksa merantau di satu daerah yang di mana daerah itu tidak dia kenal.
tidak dia ketahui, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, bahkan bahasa di tempat dia bekerja dia tidak mengerti, tidak punya pengalaman, tidak punya rekan di sana. Betapa menderitanya orang ini. Saya percaya kalau saudara atau orang lain bertemu dengan orang yang sangat menderita ini, pasti akan menjauh. Pasti kita akan menyingkirkan orang ini. Mungkin kita berkata, kalau saudara kandungnya saja mengusir, membuang, menjual dia, lalu dijual, dijadikan budak. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang dimurkai Tuhan. Pasti kita langsung menyimpulkan demikian. Tapi hati-hati, justru dia orang yang dipersiapkan Tuhan. Dia orang yang dipilih Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat sukses besar. Amin. Jadi penyertaan Tuhan. Hari ini penyertaan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama di Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Sama-sama kita baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Perhatikan Bapak Ibu. Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Ternyata orang yang disertai Tuhan tidak semudah yang kita pikirkan, jalannya selalu mulus. Kita lihat perjalanannya Yusuf sangat sengsara. Kalau orang melihat Yusuf, pasti orang langsung menyimpulkan Yusuf ini orang yang terkutuk. Yusuf ini orang yang dibenci Tuhan. Yusuf ini orang yang dihina manusia, dihina keluarga, dibuang keluarga, termasuk surga pun membuangnya. Kalau orang melihat. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang miskin, ada orang yang menderita, jangan dihakimi. Saya ngomong ke istri saya, hati-hati berhadapan dengan orang miskin. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah menghujatnya. Karena kalau orang miskin kita rendahkan, kita hina, kita buat dia menangis, dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menangis kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Bahaya Bapak Ibu kalau dia menangis minta tolong karena aniaya penderitaan yang kita buat. Tapi kalau kita tindas dia, kita tekan dia, dia marah ke kita, dia melawan kita, aman, selesai perkara. Tapi kalau dia melipat tangannya, melipat kakinya, berdoa, Tuhan lihatlah penderitaan yang disebabkan orang itu, bahaya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Di sumur dia menangis meratap, dia nggak bisa melawan. Dia dijual, dia menangis meratap, dia tidak bisa melawan. Dia dijual lagi, dia menangis dan meratap, dia tidak bisa melawan. Dia dimasukkan ke perbudakan, dia tidak bisa melawan. Tapi setiap penderitaan yang dia alami, selalu ada air mata yang dicucurkan di hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dari pembacaan ini kita ambil poinnya, sama-sama kita baca. Next. Jadi orang yang disertai Tuhan, sama-sama baca 1, 2, 3. Katakan dalam diri sendiri, penyertaan Tuhan membuat saya sukses. 1, 2, 3. Kasih tahu kiri kanan, penyertaan Tuhan membuat kamu sukses. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kata kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, penyertaan bahasa Ibraninya adalah Immanuel. Next. Immanuel. Imanu dan El. Terdiri dari dua suku kata. Imanu dan El. Imanu artinya apa? Beserta, dan El artinya Elohim. Bukan Immanuel ya. Immanuel. Elohim, El Shaddai. Apa artinya? El itu Elohim, singkatan Elohim. El Shaddai, Elohim Maha Kuasa. Immanuel. Karena itu orang Ibrani suka pakai dua
dua kata ini. Immanuel sama yang ada huruf He. He berbicara anugerah. El, Daniel, Eliakim, Samuel, apalagi Yoel, Sanjael. Kalau diberanikan larinya ke sana. Mikael, LL, karena itu merujuk kepada Tuhan. Daniel, ya betul. Sinagael nggak ada. Siapa? Jekuel, oke, Jekuel. Jadi artinya Immanuel, Tuhan beserta kita. Istriku boleh maju ke depan. Iya. Jadi supaya kita memahami apa artinya Immanuel, apa artinya Tuhan menyertai. Dikatakan di sana, Tuhan bersama-sama kita selamanya. Tuhan terlibat sebagai pemegang kendali. Artinya Immanuel, jadi Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu berjalan dengan kita. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai. Jadi waktu Yusuf berada di sumur, Tuhan juga ada di sumur. Waktu Yusuf dijual, Tuhan juga berserta Yusuf waktu dijual. Jadi waktu si Yusuf berdoa meneteskan air mata, Tuhan ada di sana. Jadi itu yang dikatakan menyertai. Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Udah. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Tuhan berkata sebelum dia naik ke surga, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Artinya tidak ada jarak, tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Sebelum Yesus datang ke dunia, ada pemisahnya, ada jaraknya. Jaraknya pemisahnya adalah dosa. Tapi setelah kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa sudah dihapus. Sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak pergi. Kalau di zaman perjanjian lama, ketika orang percaya, orang pilihan jatuh di dalam dosa, roh Tuhan meninggalkannya. Roh Tuhan menjauh darinya. Tapi ketika kita yang sekarang jatuh di dalam dosa, ada Roh Kudus yang membimbing, bangkit nak, aku bersamamu. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan menginsafkan kita. Tuhan tidak akan menjauh. Kalau Tuhan yang menjauh dari kita, siapa yang akan memulihkan kehidupan kita? Itulah yang dikatakan ketika jatuh bangun dari dosa, Tuhan selalu beserta kita. Karena tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan kita. Ada Tuhan bersamamu. Jadi ketika engkau jatuh, ketika kita jatuh, Tuhan tidak pernah menghakimimu. Karena penghakimanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi yang berhak menghakimimu. Termasuk diri kita sendiri. Seperti Pak siapa tadi? Pak Dimer. Dia terhakimi nanti kena petir meninggal. Ya Pak ya. Nah, besinya akan berkarat, infeksi, meninggal. Jadi terhakimi. Tapi setelah tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakannya sehingga bisa menikmati mujizat yang sekarang. Katakan amin. Lihat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu butuh penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kebanggaan kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa berbangga atas pekerjaan kita. Kita tidak dapat berbangga atas harta yang kita timbun. Tiba-tiba terjadi seperti di Los Angeles. Puji Tuhan kalau para orang kaya itu memasukkan hartanya, rumahnya ke asuransi. Tapi kabar yang saya dengar 3 bulan atau 6 bulan sebelum peristiwa itu,
para pihak asuransi sudah menarik diri. Seolah-olah mereka sudah tahu peristiwa itu. Apakah itu rancangan mereka karena ada isu-isu di balik peristiwa itu nanti di Los Angeles itu akan dibangun kota berteknologi tinggi. Yang mobil bisa terbang, motor bisa terbang. Apakah itu akan terjadi? Kita lihat rencana mereka ke depan seperti apa. Tapi orang yang disertai Tuhan adalah orang yang selalu melihat hidupnya alami progres. Mari kita lihat ayat selanjutnya, satu ayat saja akan menghasilkan banyak poin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sehingga ia menjadi seorang yang dan ia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh. Dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Perhatikan, Yusuf disertai, terus yang warna kuning, segala yang ia kerjakan. Karena Tuhan menyertai, maka Tuhan membuat sukses yang ia kerjakan. Yang Tuhan buat sukses yang ia kerjakan. Kalau tidak ada yang Yusuf kerjakan, tidak ada yang, kan gitu Pak ya. Kan Yahweh menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Jika tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang berhasil dong. Tidak mungkin Laura bisa lulus S1 kalau dia tidak kuliah S1. Apanya yang berhasil? Tidak mungkin Jeko akan lulus SMP kalau dia tidak mengikuti sekolah di SMP. Apanya yang berhasil? Karena dia mengikuti sekolah itu, maka dikatakan Jeko nanti berhasil SMP. Maka dikatakan nanti Laura akan lulus S1. Karena ada yang dikerjakan. Mari kita, jadi dari poin ini, dari ayat ini kita munculkan poinnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan membuat kita kerja. Sama-sama Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Jadi motonya Pak Jokowi diambil dari firman Tuhan. Kerja. Banyak firman Tuhan yang dikutip sedikit saja, itu booming Bapak Ibu. Habis gelap terbitlah, itu motonya siapa? R.A. Kartini, itu kitab suci. Firman Tuhan. Habis gelap terbitlah terang. Kerja. Sedikit saja diambil firman Tuhan, itu bisa menghidupi generasi-generasi selanjutnya. Apalagi kita yang selalu membaca firman Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan, maka kita akan menjadi langganan mujizat Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kejadian 2 ayat 15, sama-sama kita baca ayat selanjutnya. Kita lihat tentang kerja. 1, 2, 3. Yahweh mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara. Ternyata di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia untuk kerja. Bukan nganggur, bukan tidur, nanti kolesterol. Padahal tidak ada dosa, tidak ada kutuk, tapi Tuhan berkata ke Adam, jika kamu melihat Taman Eden ini semakin indah, semakin bagus, maka bekerjalah. Kerjakan, usahakan Taman Eden ini. Kalau Taman Eden ini indah, itu untuk siapa? Untuk dia, bukan untuk Tuhan. Untuk Adam, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh pekerjaan kita, Tuhan tidak butuh berkat kita, Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan butuh melihat kita hidup di dalam kesuksesan, di dalam kebahagiaan. Katakan amin. Saya mau tanya ke Pak Erwin, ketika Jeko sukses, lebih bahagia siapa? Pak Erwin atau Jeko? Orang tua. Orang tua lebih bahagia. Yang Tuhan itu bahagia, hanya melihat ciptaannya itu bahagia. Tuhan itu menderita ketika ciptaannya menderita. Karena itulah dia harus datang ke dunia untuk menanggung penderitaan kita. Karena Tuhan tidak mau melihat umatnya menderita dan sengsara. Lebih baik
Seorang papa berkata, biar aku yang memikul penderitaan ini. Katakan amin. Kalau Dilan berkata apa? Hah? Biar aku saja yang menanggung. Lihat ayat selanjutnya. Yesus ini si Adam, ini Tuhan Yesus, sama-sama kita baca. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pernahkah Tuhan Yesus kita lihat nganggur? Bahkan Tuhan Yesus berkata, waktu pelayanan di dunia, hampir-hampir kepalanya ini tidak menyentuh bantal. Hampir-hampir tidak ada tempat untuk dia berbaring. Karena yang dia pikirkan bagaimana jiwa-jiwa terlayani. Bagaimana melakukan pekerjaan ini. Bagaimana terus melayani. Bagaimana terus menginjili. Bagaimana terus menginjili. Kalau Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Hai para anak-anak muda yang masih sekolah, lihatlah orang tuamu banting tulang mencari uang. Jadi perkatakan itu juga. Kalau papaku bekerja mencari uang untuk menyekolahkan aku, maka aku pun harus bekerja habis-habisan. Dengan cara aku belajar dengan sungguh-sungguh. Aku belajar dengan sungguh-sungguh. Karena melihat papaku bekerja, orang tuaku bekerja, maka aku harus juga bekerja. Katakan amin. Lihat Rasul Paulus berkata apa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Mereka ini siapa maksudnya? Mereka ini ke-12 rasul. Yakobus, Petrus, Yohanes. Paulus berkata, dengan berani Paulus berkata, aku lebih bekerja keras dari Petrus, Yakobus, Yohanes, dari mereka semua rasul-rasul. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih anugerah Elohim yang menyertai aku. Sehingga 3/4 dari kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Hasil kerja kerasnya. Amsal berkata apa tentang bekerja? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Perhatikan Bapak Ibu. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengatur, tidak ada penguasanya. Terus? Pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bisakah engkau akan bangun dan tidurmu? Ayat selanjutnya ini yang enggak enak Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, 1, 2, 3. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kaum rebahan ini. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun. Lagunya cuman itu aja loh. Tapi dia mendapatkan uang miliaran rupiah. Itu lagu ngejek loh itu. Memang Indonesia untuk menjadi viral dan kaya sangat cepat ya. Cuman lagu coba, apa sih kata-katanya? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Ada satu lagi tambahnya. Hahaha. Habis itu lagi bangun tidur tapi bisa menghasilkan miliaran rupiah. Mari para praise and worship ciptakan lagu tentang bangun tidur untuk menghasilkan uang yang besar. Sebentar belajar, scroll, capek. Belajarnya 10 menit, scrollnya 1 jam. Bekerjanya setengah jam, main gamenya 2 jam. Sehingga firman Tuhan berkata jangan kaget tiba-tiba kemiskinan itu menghinggapi. Tapi beda dengan Yusuf. Dia harus bekerja keras karena dia budak. Bukan hanya budak. Yusuf memulai pekerjaan di bawah budak. Jadi budaknya para budak. Jadi yang harus dilakukan adalah bekerja. Jika tidak bekerja, nanti dia akan dijual lagi. Mumpung pimpinanku ini baik, mumpung bosku ini baik, maka aku harus bekerja.
Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendampingi, maka diberikan semangat untuk bekerja. Ini setelah liburan sekolah, saya lihat anak-anak kami sudah mulai malas belajar ya. Sehingga tadi saya ngomong ke istri, hari ini nanti pulang ibadah, kita rapat, fellowship semuanya. Harus kasih jam belajar, jam nonton HP, pokoknya lihat HP, main game. Pulang sekolah, kembali lagi diterapkan. Pilih pulang sekolah, mau tidur siang atau mau belajar. Hanya 1 jam, 1 hari dikasih main HP. Setelah itu belajar atau tidur. Kecuali hari libur, terserah saya bilang. Karena soalnya masih teringat-ingat masa libur Natalan. Sesukanya toh, bebas. Sehingga perlu diterapkan lagi disiplin untuk belajar. Ayat selanjutnya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yahweh menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dan ia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat, perhatikan, tuannya melihat. Ini bukan Tuhan ya, tuannya. Ini berbicara tentang Potifar. Potifar itu melihat bahwa bisa dilihat loh Bapak Ibu. Orang yang disertai Tuhan itu bisa dilihat. Saya bisa melihat, Pak Erwin bisa melihat, kita semua bisa melihat. Saya bisa melihat Andreas itu disertai Tuhan. Andreas bisa melihat saya disertai Tuhan. Saya bisa melihat Pak Erwin disertai Tuhan. Pak Erwin bisa melihat saya disertai Tuhan. Semua kita seperti itu, bisa melihat. Tapi dari mana kita melihatnya, kan itu? Dari mana tuannya bisa melihat kalau Yusuf disertai Tuhan? Dari apa? Selanjutnya. Dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Jadi poin dari ini Bapak Ibu adalah, munculkan poinnya 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan dapat dilihat orang lain dari pekerjaan kita yang sukses. Potifar melihat apa yang dikerjakan Yusuf ini sukses. Diberikan tanggung jawab berhasil. Diberikan tanggung jawab berhasil. Diberikan tanggung jawab berhasil. Bapak Ibu sebagai pemimpin, apakah Bapak Ibu tidak akan mempercayakan perkara yang besar kepada orang seperti itu? Pasti dong. Sehingga orang ini berbeda. Pekerjaan yang sama, tapi kok dia lebih cepat hasilnya. Lebih maksimal, tidak memakan waktu, tidak memakan energi. Tapi hasilnya maksimal. Karena orang yang disertai Tuhan akan punya hikmat untuk menghasilkan sesuatu, katakan amin. Lihat waktu Daud berada di dalam kesendirian. Daud itu ternyata orang kan melihat Tuhan menyertai Daud waktu melawan Goliat. Lalu tiba-tiba ketapelnya itu, orang bilang, umbannya itu, batunya itu tiba-tiba melayang kena ke jidatnya Goliat. Tidak seperti itu ceritanya Bapak Ibu, tidak seperti itu. Daud itu mengasah, melatih kemampuannya main umban. Sehingga karena dia melihat musuhnya sangat besar, musuhnya adalah serigala, musuhnya adalah singa, musuhnya adalah beruang, musuhnya bukan kecoa, musuhnya bukan cicak, musuhnya bukan apa lagi, tikus, tapi musuhnya yang gede-gede. Sehingga dia harus mempersiapkan diri dengan keterampilan, dengan cara kerja yang lihai, dia mengumban. Dia pastikan sekali mengumban, musuhnya itu pasti kalah. Jangankan singa, jangankan beruang, lalat pun itu yang kecil, jika dia umban pasti kena. Ini firman Tuhan tertulis. Artinya dia melatih diri bagaimana cara melindungi. Tidak mungkin kan saya melindungi domba saya 2-3 domba saya pelihara dengan tubuh saya sementara musuh saya banyak sekali. Jadi dia melatih diri. Sehingga ketika dia melawan Goliat, lalat saja kena bos. Lalat kena. Apalagi Goliat, badannya gede, tutup mata pasti kena. Bapak Ibu paham ya? Lalat saja kena. Kalau seorang penembak, Pak Erwin kan polisi.
Kalau semakin besar sasarannya, itu pemula ya Pak ya. Itu pemula. Tapi semakin kecil sasarannya, itu kena, itu penembak jitu. Nah ini sasarannya Goliat, lalat kena. Jadi kalau Goliat kena, jangan tuh tiba-tiba kita berkata karena Tuhan menyertai. Itu betul, tapi penyertaan Tuhan membawa Goliat, melatih kemampuannya, katakan amin. Karena kita disertai Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita untuk melatih kemampuan kita sehingga kita menjadi orang yang ahli di bidangnya kita. Kalau sampai orang lain yang tidak mengenal Tuhan lebih ahli daripada kita sementara ada Roh Kudus dalam diri kita, maka ini harus dibawa terus, aku disertai Tuhan. Aku harus punya kemampuan yang lebih. Itu yang dilihat oleh Potifar. Aku melihat jemaat YHS Jakarta disertai Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan ia melayani tuannya itu, dan dia mengangkatnya atas seisi rumahnya. Serta mempercayakan seluruh harta benda miliknya ke dalam tangannya. Maka Yusuf mendapat kemurahan di mata tuannya. Dia mengangkatnya atas seisi rumahnya. Poinnya adalah 1, 2, 3 munculkan. Penyertaan Tuhan membawa kita ke puncak karir. Katakan amin. Saya berdoa anak-anak muda yang disertai Tuhan, engkau sampai ke puncak karirmu. Apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi cita-citamu itu tercapai. Karena impian itu berasal dari Tuhan. Sebelum, ingat Bapak Ibu, sebelum Yusuf masuk ke sumur, sebelum dia dijual, sebelum dimasukkan ke perbudakan, sebelum dia di penjara, dan sebelum dia dipromosikan, terlebih dahulu ada firman Tuhan yang dia terima bahwa dia menjadi orang besar, di mana orang tuanya dan saudara-saudaranya akan sujud menyembahnya. Jadi biarlah visi misi yang Bapak Ibu pegang, yang kita pegang, itu berasal dari Tuhan. Karena apa yang berasal dari Tuhan, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Saya berdoa di dalam tahun ini kita melihat, Bapak Ibu melihat, apa yang ada di dalam tanganmu itu menghasilkan sesuatu perkara yang besar. Bapak Ibu lihat, buka tangan kirimu. Katakan, apa yang aku kerjakan di dalam nama Yesus berhasil. Apa yang aku sentuh di dalam nama Yesus berhasil. Keluargaku berhasil. Rumah tanggaku berhasil. Anak-anakku berhasil. Apa yang aku kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Lihat Bapak Ibu, kita disertai Tuhan. Kita dilindungi Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Bukan berbicara kerja-kerja kerasnya, tapi dimulai dari penyertaan Tuhan. Banyak orang yang bekerja keras. Banyak orang yang bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun mereka mendapatkan apa-apa, tapi yang didapatkan bersama dengan kemalangannya. Ada orang yang sudah mendapatkan impiannya, tapi disertai dengan sakit penyakit. Sehingga dia tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, harus berobat ke kota A, berobat ke kota B, harus berobat sana, harus berobat sini, harus panggil dokter. Tapi orang yang disertai Tuhan, dia sukses dan dia dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kesuksesannya itu ternyata Yusuf pakai untuk mensukseskan orang lain. Kesuksesan yang diterima oleh Yusuf mensukseskan keluarganya. Keluarga yang menjual dia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia berkata, terima kasih ya, engkau sudah memasukkan aku ke sumur. Terima kasih engkau sudah menjualku. Kalau bukan engkau yang membuat penderitaan kepadaku.
Seolah seperti ini Bapak Ibu. Mujizat itu ada di sini. Tapi dimulai dari mimpi di sini. Lalu dimasukkan ke sumur. Dimasukkan ke sumur, dijual. Ini secara ukuran manusia penderitaan yang bertubi-tubi yang semakin membukit. Habis dijual lagi. Tapi lihat, semakin dekat dalam penggenapan mimpi itu. Setelah dijual, menjadi budaknya para budak. Setelah menjadi budaknya para budak, baru bernafas sedikit. Lalu dia difitnah, masukkan ke penjara. Setelah difitnah dimasukkan ke penjara, ternyata disitulah penggenapan mimpi janji itu terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi jika engkau alami penderitaan, alami hal yang tidak menyenangkan saat-saat ini, jangan putus asa. Tuhan menyertaimu, Tuhan bersamamu, hidupmu akan naik, 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 naik dan naik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Yesus. Dan sayang-Mu, sumber kekuatan, anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ada Yesus bersamamu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Dalam nama Yesus. Hadir-Mu di hidupku. Mari katakan penyertaan
hadirmu di hidupku, terutama bagi katakan anugerahmu, anugerahmu Yesus, anugerahmu, kami butuh anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu Yesus, 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 anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu Yesus Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, ku percaya anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia. Hadapanmu Tuhan, glory, glory, haleluya, anugerahmu Yesus, anugerahmu, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mungkin saat ini keadaanmu seperti Yusuf. Engkau direndahkan keluargamu, engkau dihina keluargamu. Akan tiba waktunya engkau yang disertai Tuhan akan dipermuliakan Tuhan. Akan tiba waktunya engkau yang disertai Tuhan, engkau akan dibuatnya sukses. Jika Bapak Ibu alami tekanan dan menurutmu penderitaan itu terlalu berat, menangislah di hadapan Tuhan. Air matamu itu berharga. Dan perkatakan perkataan iman. Sebagaimana Yesus dipermuliakan, demikian juga hidupku dipermuliakan. Sebagaimana Yesus ditinggikan, demikian juga hidupku ditinggikan. Sebagaimana Yesus berhasil menaklukkan dosa, kutuk kematian, demikian juga hidupku dibuatnya berhasil dan sukses. Karena aku di dalam Yesus dan Yesus di dalamku. Kesuksesan itu bukan berbicara tentang hidup kita, tapi kesuksesan itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kesuksesan yang diterima Yusuf untuk membawa nama Yahweh dipermuliakan. Kesuksesan Daud untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kesuksesan Daniel
untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kesuksesan Sadrak, Mesak, Abednego untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan. Dan kesuksesanmu terjadi di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sukses di dalam pekerjaanmu. Engkau sukses di dalam karirmu. Engkau sukses di dalam pernikahanmu. Engkau sukses di dalam studimu. Engkau sukses di dalam segala kehidupanmu. Lewat hidupmu, nama Yesus dipermuliakan. Tidak ada kegagalan yang menghinggap di atas hidupmu. Tidak ada kemalangan, tidak ada malapetaka, tidak ada kehancuran. Bahkan rancangan yang buruk dari manusia tidak akan hinggap di dalam hidupmu. Karena Tuhan yang menyertaimu. Tuhan yang membuatmu berhasil. Katakan, Tuhan menyertaiku, maka aku sukses. Yesus menyertaiku, maka aku sukses. Kesuksesan yang aku terima, nama Yesus dipermuliakan. Kesuksesan yang aku terima, nama Yesus dipermuliakan. Aku disertai Yesus, aku sukses. Pekerjaanku dibuatnya sukses. Karirku dibuatnya sukses. Seluruh kehidupanku Yesus Kristus buat sukses. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Yesus. Kami disertai, kami dilindungi, kami dijagahi. Dijauhkan malapetaka darimu. Dijauhkan musibah darimu. Engkau dalam perlindungannya. Engkau dalam perlindungannya. Engkau dalam rancangannya. Engkau dalam penggenapan janjinya. Engkau di dalam berkat-berkatnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu di dalam nama Yesus. Anugerahmu. Baik yang ada di Zoom, ada keluarga Riko, ada keluarga Anggita, semuanya disertai, diberkati di dalam nama Yesus. Bukan karena kekuatan, firman-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami mau mengaplikasikan, kami mau percaya Tuhan. Saat ini Tuhan kami tiba saatnya untuk memberikan persembahan yang kedua Tuhan. Memberikan yang terbaik karena kami tahu Tuhan inilah yang dapat kami berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali dan kita akan menyaksikan YS News.
boleh saya lihat lambaian tangannya. Puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Hey. Kita untuk bangkit berdiri karena kita mau akhiri ibadah dengan sukacita. Amin. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mulai bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita mau angkat. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita indahkan. Haleluya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, diberkati orang tuamu dan anak-anakmu, diberkati usahamu, studimu, pelayananmu, pekerjaanmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya kepadanya. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.